Baru pertama kali gabung timnas Indonesia, Miliano Jonathan langsung merasa seperti seorang bintang besar. Bukan cuma disambut ribuan supporter yang histeris, tapi juga dikawal pasukan khusus saat menuju latihan. Hal yang belum pernah ia rasakan di Belanda itu bikin Miliano terdiam, sadar bahwa di Indonesia, pemain timnas benar-benar dianggap pahlawan bangsa. Momen naturalisasi dua pemain ini menjadi sorotan besar publik. Mauro dan Miliano akhirnya sah menjadi bagian dari keluarga besar bangsa Indonesia. Setelah proses panjang yang penuh harapan, keduanya kini bisa mengenakan jersey merah putih secara resmi. Harapan besar pun hadir, terutama untuk memperkuat lini serang Garuda yang semakin hari semakin kompetitif. Meski tanpa kehadiran Ula Romeni yang masih ditunggu kabar terbarunya, lini depan timnas tetap bisa dibilang menjanjikan. Mauro dan Miliano punya gaya bermain berbeda, namun keduanya memiliki potensi besar untuk menambah variasi serangan. Tinggal bagaimana pelatih Patrick Kluivert memadukan mereka dengan pemain yang sudah lebih dulu ada di tim. FIFA Matchday bulan September ini menjadi panggung pembuktian. Lawan yang akan dihadapi adalah Chinese Taipei dan Lebanon. Dua tim dengan karakter berbeda yang bisa menjadi ujian awal untuk melihat sejauh mana adaptasi Mauro dan Miliano bersama timnas. Bagi mereka, ini akan menjadi ajang perkenalan di lapangan hijau dengan dukungan luar biasa dari para supporter. Supporter Indonesia memang terkenal di dunia sebagai salah satu yang paling fanatik. Mauro dan Miliano bahkan sudah merasakan kehebohan sambutan ketika pertama kali tiba. Media Belanda mencatat bahwa keduanya takjub dengan pengalaman baru ini. Di negeri sendiri, mereka tidak pernah merasakan atmosfer sebesar ini. Miliano mengaku kaget saat tahu dirinya mendapat pengawalan khusus hanya untuk menuju tempat latihan. Sesuatu yang tidak pernah ia alami sebelumnya di Belanda. Di Indonesia, pemain timnas dianggap pahlawan, simbol kebanggaan yang dijaga dengan sepenuh hati. Momen itu membuatnya merasa benar-benar dihargai. Tidak hanya itu, sambutan fans di bandara dan stadion membuatnya nyaris tak bisa berkata-kata. Ribuan supporter menyambut dengan nyanyian, sorakan, dan spanduk bertuliskan namanya. Miliano mengaku merasa seperti bintang besar, padahal di Belanda ia hanyalah pemain biasa yang jarang mendapat sorotan. Ayah Miliano juga sempat menyaksikan langsung pertandingan Indonesia di GBK beberapa bulan lalu. Ia pulang dengan cerita penuh antusiasme, menyebut atmosfer sepak bola Indonesia tidak bisa dibandingkan dengan Eropa. Hal itu semakin membuat Miliano bersemangat untuk segera turun ke lapangan dan merasakan euforia tersebut. Mauro Zylstra pun punya pengalaman serupa. Ia merasakan bagaimana besarnya cinta dari supporter Garuda bahkan sebelum ia menjalani debut resmi. Baginya, ini adalah motivasi besar untuk memberikan permainan terbaik. Mauro tahu bahwa di Indonesia, sepak bola bukan sekadar olahraga, melainkan bagian dari hidup masyarakat. Publik kini menaruh harapan besar pada duet Mauro dan Miliano. Chemistry keduanya masih harus dibangun, namun jika berhasil, timnas Indonesia bisa punya lini depan yang berbahaya. Apalagi dengan dukungan supporter yang selalu setia hadir, mereka pasti akan tampil penuh semangat. Patrick Kluivert tentu tidak ingin asal coba. Laga uji coba ini akan menjadi bahan evaluasi penting sebelum menghadapi kualifikasi Piala Dunia mendatang. Karena itu, ia diprediksi akan menurunkan skuad terbaik yang ada, termasuk kombinasi pemain senior, naturalisasi, dan wajah-wajah baru. Di bawah Mister Gawang, Emil Audero diperkirakan akan menjadi pilihan utama. Namun, kesempatan juga terbuka untuk Hernando Ari, terutama saat menghadapi lawan yang relatif lebih mudah. Hal ini bisa memberi pengalaman penting bagi kiper muda tersebut. Di lini pertahanan, kombinasi Jai Itzes, Rizky Ridho, dan Justin Hubner akan menjadi tembok kokoh. Ketiganya sudah menunjukkan kualitas tinggi di laga-laga sebelumnya. Dengan pengalaman dan disiplin mereka, lini belakang Garuda terasa lebih solid dibanding beberapa tahun lalu. Lini tengah akan diperkuat oleh Joey Pelupesi dan Tom Haye. Dua pemain yang dikenal punya visi bermain bagus dan mampu mengatur ritme permainan. Kehadiran mereka bisa membuat transisi dari bertahan ke menyerang lebih efektif. Sisi sayap juga tidak kalah penting. Kevin Dix kemungkinan besar akan menempati posisi wingback kanan, sementara Kelvin Verdong di kiri. Dua pemain ini punya kemampuan bertahan sekaligus membantu serangan, sehingga bisa menambah variasi permainan. Di lini depan, Ragnar Oratmangoen hampir pasti menjadi starter. Sosok yang sudah akrab dengan gaya bermain timnas ini akan menjadi ujung tombak. Tinggal siapa yang akan mendampinginya. Apakah Marcelino Ferdinand, Egy Maulana, atau justru Mauro dan Miliano? Bagi publik Indonesia, yang paling menarik tentu melihat bagaimana Mauro dan Miliano tampil. Momen ini akan menentukan seberapa cepat mereka bisa beradaptasi dan memberi kontribusi nyata. Jika sukses, mereka bisa langsung menjadi idola baru supporter Garuda.
FIFA Matchday ini juga menjadi kesempatan untuk menghapus kekecewaan publik usai hasil kurang memuaskan dari Timnas U23 di kualifikasi Piala Asia. Timnas senior diharapkan bisa memberikan hiburan sekaligus kebanggaan di tengah situasi politik yang penuh gejolak. Mauro dan Miliano tahu bahwa mereka memikul harapan besar. Tekanan memang tinggi, tetapi dengan dukungan supporter yang luar biasa, mereka merasa tidak sendirian. Justru tekanan itu bisa berubah menjadi energi positif di lapangan. Miliano bahkan berjanji dalam wawancara bahwa ia akan berjuang sekuat tenaga di lapangan. Baginya, mengenakan jersey Garuda bukan hanya soal bermain bola, tapi juga membawa harapan jutaan orang. Pernyataan itu membuat banyak fans semakin jatuh hati padanya. Tidak berlebihan jika publik menyebut keduanya sebagai simbol harapan baru. Mauro dengan kreativitasnya dan Miliano dengan insting golnya bisa menjadi kombinasi mematikan. Tinggal bagaimana pelatih memaksimalkan potensi mereka di luar itu. Pengalaman baru sebagai pemain timnas juga memberi kebanggaan tersendiri. Dari fasilitas, perhatian media, hingga perlakuan sebagai pahlawan, semua itu membuat Mauro dan Miliano semakin yakin telah membuat pilihan yang tepat. Supporter pun sudah tidak sabar menantikan debut mereka. Gelora Bung Tomo akan menjadi saksi bagaimana Mauro dan Miliano mengawali langkah baru bersama Garuda. Stadion ini diyakini akan penuh sesak dengan ribuan supporter yang siap menciptakan atmosfer luar biasa. Bagi Mauro dan Miliano, pengalaman ini tidak akan mudah dilupakan. Dari sambutan pertama hingga laga perdana, semua akan menjadi kenangan manis yang akan terus mereka bawa sepanjang karir. Apalagi jika mereka berhasil memberikan kemenangan untuk Indonesia. Kisah mereka juga mengingatkan pada pemain diaspora lain yang sebelumnya merasakan hal serupa, seperti Sandy Walsh atau Shane Patinama. Dari yang awalnya pemain biasa, kini menjadi figur yang sangat dihormati setelah memilih membela Indonesia. Fenomena ini sekaligus menunjukkan betapa besar daya tarik timnas Indonesia bagi pemain diaspora. Mereka bukan hanya mencari karir, tetapi juga menemukan rumah baru yang penuh dengan cinta dan dukungan tiada henti. Di akhir cerita ini, kita bisa melihat bahwa naturalisasi Mauro Zylstra dan Miliano Jonathan bukan sekadar menambah kekuatan di lapangan. Lebih dari itu, kehadiran mereka membawa semangat baru, harapan baru, dan rasa bangga bagi bangsa Indonesia. Dan pada akhirnya, yang paling ditunggu adalah debut mereka di lapangan. Apakah Mauro dan Miliano mampu menjawab ekspektasi besar publik? Kita akan segera melihatnya dalam FIFA Matchday bulan September nanti di Gelora Bung Tomo. Tetap dukung timnas Indonesia, karena perjalanan panjang menuju Piala Dunia masih terus berlangsung. Dengan semangat, doa, dan dukungan dari seluruh rakyat, Garuda bisa terbang lebih tinggi lagi.